Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka binahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna wa nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd. Para jamaah yang semoga dimuliakan Allah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam curahan nikmatnya. Di antaranya adalah pada malam hari ini kita dimudahkan kembali untuk bersama mengarungi atau bertafakuh di dalam agama yang mulia ini, agama kita, agama Islam. Kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga amal soleh kita ini mendapatkan pahala yang berlipat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kelak langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Selanjutnya salawat serta salam semoga tercurahkan, terhaturkan untuk teladan kita, panutan kita bersama, baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad. Para jemaah yang dimuliakan Allah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Selanjutnya melanjutkan pembahasan kita. Pada kesempatan yang telah lalu kita sudah mempelajari satu kaidah dari kaidah fiqhiyah al-kubra, yaitu al-masyaqqatu tajlibut taisir. Yang namanya kesulitan pasti membawa kemudahan. Sekarang kita masuk yaitu cabang dari kaidah tersebut. Al-mas'alatu sabi'ah al-qawaidul mundarijati tahta hadhil qaidah. Jadi kaidah turunan dari kaidah besar tersebut. Dan kaidah yang pertama adalah ad-daruratu tubihul mahdurat. Kondisi darurat membolehkan hal-hal yang tadinya diharamkan boleh untuk kita kerjakan. Sekali lagi, kondisi darurat di dalam syariat kita, bila ada kondisi darurat itu membolehkan hal-hal yang tadinya tidak boleh untuk dikerjakan. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala makna al-qaidah idza waqa'a al-insanu fi daruratin fa innahu yubahu lahul muharram alladhi yadfa'u tilkat darurah. Makna dari kaidah itu secara global adalah apabila seseorang mengalami situasi kondisi kedaruratan, maka sesungguhnya dibolehkan untuknya menerjang hal-hal yang haram, yang mana kondisi darurat tersebut tidak bisa hilang kecuali dengan hal yang haram tersebut. Itu makna kaidah secara umum. Lalu muncul pertanyaan, lah yang dimaksud dengan darurah itu apa ya? Nanti satu orang dengan yang lain biji ya, wah aku darurat kok. Nah, jadi biji dewe nanti ya. Ya, jadi harus ada pandangan atau patokan secara syar'i. Nanti satu orang dengan yang lain ya, yang dia kerjakan, loh kamu kok ini kok kamu makan ini, lah saya darurat. Apa daruratnya? 3 bulan saya sudah kecut ini, tidak tidak makan misalnya apa, ya kan, yang haram ya. Nah ini berarti saya dalam kondisi darurat. Nah nanti biji-biji dewi seperti itu. Maka harus ada timbangan syar'i.
Dikatakan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah azani Allah wa iyyakum jami'an, bahasanya apa? Fad-daruratu fil lughati ismun minal tirar. Jadi darurat itu adalah ismun, isim, nama, min al-ittirar, dari masdar yaitu ittirar. Maknanya apa secara bahasa? Al-ihtiyajus syadid. Jadi kebutuhan yang sangat mendesak, kebutuhan yang sangat. Taqulu hamalatni ad-daruratu ala kadza wa kadza. Dikatakan di dalam bahasa Arab, ya, hal atau kondisi darurat membawaku kepada ini dan itu. Itu makna secara apa? Bahasa. Jadi secara umum makna darurat secara bahasa itu adalah apa? Ihtiyat asyadid. Al-ihtiyaju asyadid, kebutuhan yang sangat mendesak, kebutuhan yang sangat. Lalu menurut para fuqaha, apa yang dimaksud dengan kondisi darurat itu? Yaitu apa? Bi annaha bulughul insan haddan in lam yatanawal al mamnu halaka au qaraba kal muttar lil aqli awil labsi bihaitsu law baqiya ja'ian au uryanan lamata au talafa minhu udwun wa hadza yubihu tanawula al muharram. Menurut para ahli fikih, yang dinamakan darurat itu adalah sampainya seseorang, ya. Jadi sampainya seseorang pada sebuah kondisi yang mana kondisi tersebut menyebabkan dia terpaksa melakukan hal yang dilarang secara syar'i. Bila hal itu tidak dia kerjakan, maka dia akan binasa atau hampir-hampir binasa, ya. Contohnya seseorang yang terpaksa makan hal yang haram, misalnya bangkai. Kalau dia tidak makan bangkai tersebut, maka nyawanya akan apa? Melayang atau hampir-hampir apa? Melayang. Maka itu dianggap berarti dia masuk pada kondisi apa? Darurat, ya, seperti itu. Dikatakan di dalam definisi yang lain, darurat itu apa? Hiya al-halatul lati tatra'u 'alal insan bihaitsu law lam tura'a lujuma au khifa an tudhi'a masalihahu ad-darurah. Jadi darurat itu adalah sebuah kondisi yang kondisi itu masuk kepada apa? Seseorang yang mana seandainya dia abaikan kondisinya tersebut, ya, ataupun dia tidak menghiraukan, ya, kondisinya tersebut, maka ditakutkan, ya, dia akan apa? Binasa atau kemaslahatan dia yang darurah akan hilang. Dan kita tahu, ya, masalih ad-daruriyah khamsah. Jadi maslahat maslahat yang ada pada kita di dalam syariat itu ada 5, ya. Yang pertama maslahatuddin, maslahat apa? Agama. Lalu maslahatun nafas, yaitu maslahat apa, Pak? Jiwa. Maslahatul mal, yaitu apa? Maslahat kaitannya dengan apa? Harta. Maslahatu al-ird, maslahat kaitannya dengan apa? Yaitu kehormatan, ya kan? Seperti itu. Lalu maslahatul akal, maslahat yang kaitannya dengan apa? Akal, ya, masalih al-khamsah. Oleh karena itu, bila seseorang masuk dalam kondisi tersebut, ya, kalau dia tidak kerjakan kedaruratan tersebut, maka nyawanya akan hilang atau apa? Hampir-hampir dia akan binasa, ya kan? Seperti itu, maka dia berarti masuk pada kondisi darurat. Atau tidak nyawanya, misalnya nyawanya orang lain, seperti itu, ya, maka itu dikatakan apa? Kondisi darurat, seperti itu. Oleh karena itu, di dalam kitab ini dijelaskan amthilatu hadhil qaidah, ya, amthilatu hadhil qaidah, contoh penerapan aplikasi dari kaidah ini. Apa itu? Kondisi darurat membolehkan sesuatu yang diharamkan, sesuatu yang dilarang.
lau syarafa syakhsun 'alal halak ju'an wa lam yajid illa ta'aman muharraman kal maitati fa innahu yajuzu lahul aqlu minha daf'an li masyaqqatil ju'. Seandainya seseorang itu menghadapi kondisi kebinasaan, ya, kondisi yang hampir-hampir dia binasa, ju'an, disebabkan karena lapar, walam yajid illa ta'aman muharraman, sedangkan dia tidak mendapati kecuali makanan yang apa? Haram. Contohnya apa? Bangkai. Maka pada kondisi tersebut boleh baginya untuk apa? Makan dari bangkai tersebut untuk menolak, untuk menghilangkan apa? Yaitu kondisi darurat di dia. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, lau shala hayawanun au insanun ala syahsin walam yumkin lahu daf'uhu illa biqatlihi fa innahu yushra'u lahu dzalik wa dzalika daf'an limasyaqqatis siyal. Ya kan? Seandainya ada hewan atau ada orang yang menyerang seseorang, ada hewan menyerang apa Pak? Seseorang, atau apa Pak? Ada orang yang menyerang seseorang dan tidak mungkin untuk menolaknya, menghilangkan hal yang membahayakan tersebut kecuali dengan membunuhnya. Fa innahu yusra'u lahu dzalik, maka disyariatkan hal tersebut. Jadi disyariatkan dia untuk, misalnya kita diserang oleh apa Pak? Maling, diserang oleh apa Pak? Begal. Tidak ada cara lain kecuali harus membela apa Pak? Diri. Maka tidak, ya daripada saya bunuh orang lebih baik nyawa saya apa Pak? Yang melayang, tidak, tetap kita lawan dia sekalipun sampai pun kita pada kondisi apa Pak? Terpaksa Pak? Membunuh dia, seperti itu. Ya kan? Maka hal tersebut ya dia lakukan karena untuk menghilangkan kondisi darurat yang menimpa apa? Dia. Sehingga kalau ada orang itu misalnya ya diserang oleh seseorang lalu dia membela diri, ya, orang yang menyerang begal tadi sampai meninggal dunia, itu kalau dalam hukum Islam tidak dimintai Bapak diat, ya kan? Karena dia menghilangkan, dalam rangka menghilangkan apa? Kedaruratan yang apa Pak? Yang ada pada dia. Selanjutnya, ya juzu at-talaffudzu bi kalimatil kufri idza turra ilaiha bil ikrah ma'a itmi'nani al-qalbi bil iman. Boleh seseorang itu melafatkan kalimat kufur. Melafatkan kalimat apa Pak? Kufur bila mana dia dalam kondisi darurat, yaitu dalam keadaan dipaksa. Dalam keadaan apa? Dipaksa. Contoh siapa? Sahabat Ammar bin Yasir mengucapkan kalimat apa? Kufur. Syaratnya apa? Yaitu ma'id mi'nanil qalbi bil iman. Syaratnya hatinya harus apa Pak? Tetap kokoh dengan apa? Keimanan. Seperti itu ya. Padahal orang itu kalau melafadzkan kalimat kufur, ya hukumnya apa Pak? Kufur. Tapi karena dalam kondisi apa? Darurat, maka hal tersebut dibolehkan. Yang selanjutnya, ya juzu lil wadi ingkarul wadi'ah wal halfi ala ingkarihi, ya, wal halif ala ingkarihi idza talabaha zalimun mutaghallib baghin. Ya, contoh yang selanjutnya, boleh orang yang apa Pak? Dititipi sesuatu untuk mengingkari titipan tersebut, dan boleh dia itu untuk bersumpah atas pengingkarannya tersebut manakala ada orang dolim memaksa untuk memberikan apa? Memberikan apa? Barang yang dia pegang, barang tersebut titipan, ya kan? Seperti itu. Misalnya kita dititipi apa? HP. Lalu apa? Ada orang pengen merampas HP, enggak Pak, ini jangan Pak, wallahi ini punyanya Pak TNI itu, ya, sehingga begalnya tadi jadi apa Pak? Jadi apa? Mikir-mikir kan, wah ini nggone kae, enggak berani dia, kan gitu kan, enggak jadi untuk apa Pak? Padahal kita tadi dalam kondisi darurat berbohong. Boleh kondisi darurat menyebabkan seperti itu, walaupun sampai dia bersumpah. Padahal ini apa Pak? Ya, sebenarnya apa? Misalnya ya barangnya siapa yang tidak ada kaitannya dengan ya fulan
tadi, seperti itu. Hal itu dibolehkan. Nah itu. Akan tetapi para jamaah yang dimuliakan azani Allah wa iyyakum jami'an, para ulama mengatakan bahwasannya kaidah ini penerapannya harus memperhatikan syarat-syarat yang akan dijelaskan. Syaratnya ada 7. Jadi tidak mentang-mentang langsung apa Pak? Diterapkan. Ada 7 syarat. Yang pertama, an yakunad dararu fil mahdur alladhi yahillu al-iqdam alaihi anqas min dararin halatat darurah. Ya, syarat yang pertama untuk menerapkan kaidah ini apa itu Pak? An yakunad darar fil mahdur. Jadi madorot hal yang tidak boleh gitu ya, madorot yang ada pada hal atau benda atau makanan yang dilarang tadi itu harus lebih sedikit daripada madorot yang ada pada kondisi darurat tersebut. Ya, kita makan sesuatu yang haram itu madorot apa tidak Pak? Madorot, ya kan, karena dosa kan Pak ya, gitu, madorot ya. Kemudian nyawa kita hilang itu madorot nggak Pak? Mana lebih besar nyawa kita hilang atau memakan yang haram? Mana madorot yang lebih besar? Nyawa hilang. Mana yang lebih kecil madorotnya? Makan yang haram. Jadi kemadorotan yang ada harus lebih apa Pak? Lebih kecil ya, yang diterjang itu loh harus lebih ringan daripada madorot yang akan menimpa Bapak kita, daripada madorot yang akan Bapak menimpa kita. Contoh lain misalnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah azani Allah wa iyyakum jami'an, apabila madorotnya itu lebih apa Pak? Lebih besar, maka tidak boleh kedaruratan tersebut kita jalankan. Contohnya misalnya kalau kamu tidak misalnya apa ya, tidak membunuh anak kecil itu ya, maka misalnya ya kucing kesayanganmu ini aku apa? Bunuh misalnya gitu ya. Ya, kalau kamu tidak bunuh anak kecil itu, maka kucing kesayanganmu ini akan apa? Aku bunuh. Maka boleh kita membunuh anak kecil itu Pak? Tidak boleh. Kenapa Pak? Karena kondisi darurat matinya kucing ya kan, itu lebih apa Pak? Ringan daripada hilangnya nyawa seorang anak, gitu ya. Jadi kondisi darurat ya, kondisi apa? Darurat itu haruslah hal yang akan kita terjang itu lebih ringan daripada Bapak, daripada kondisi yang akan menimpa Bapak kita, darurat yang akan menimpa kita tersebut. Itu yang pertama. Paham ya? Yang pertama ini Pak ya. Yang kedua, antandafi ad-daruratu bihi, ya kan? Jadi kita itu harus ibaratnya yakin, harus apa Pak? Yakin dengan kita menerjang apa Pak? Hal yang dilarang tadi itu, kemadorotan ataupun kondisi darurat yang menempel pada kita akan hilang. Akan apa Pak? Hilang, ya kan? Jadi kita harus apa Pak? Yakin bahwasanya Pak, dengan kita menerjang larangan tersebut, kondisi darurat yang ada pada kita akan apa? Hilang, ya. Kalau kita tidak yakin, maka apa Pak? Tidak boleh menerjang apa Pak? Menerjang hal yang dilarang tersebut, ya kan? Misalnya tadi orang yang 3 hari 3 malam tidak apa Pak? Makan. Dia yakin kalau saya makan ini misalnya mohon maaf daging bangkai ini, maka apa? Rasa lapar saya akan apa? Hilang. Maka ketika itu dia boleh apa? Menerjang larangan memakan hal yang diharamkan tersebut, ya. Sehingga kalau dia itu ragu nanti hilang apa tidak ya, gitu ya. Atau dia itu malah tidak yakin, dia tidak boleh untuk apa Pak? Nekat menerjang larangan, ya kan? Seperti itu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kenapa? Wa dzalika li anna irtikabal mahdzur mufsidah mutayaqqinah, karena menerjang larangan tadi adalah suatu mafsadat yang meyakinkan. Wandifa'ud darurah bihi mashkukun fihi, sedangkan menghilangkan kedaruratan tadi masih diragu-ragukan, masih dalam keraguan. Maka tidak boleh, sebagaimana kita balik kaidah yang dulu, al yakin la yazulu apa Pak? Bisyak.
Hal yang meyakinkan tidak bisa digoyahkan dengan apa Pak? Hal yang meragukan. Jadi kita harus yakin dengan menerjang hal yang dilarang itu, kondisi darurat akan apa Pak? Hilang dari diri kita. Orang sudah terpepet dan seterusnya, ya kan? Dia harus misalnya tidak ada lagi biaya untuk membayar apa? Operasi apa Pak? Orang tuanya atau apa Pak? Anaknya misalnya seperti itu, ya. Nah, kemarin ada teman itu, ya kan, ataupun ada kenalan, ya, ditanting sama dokternya, ya. Corone pilih bondo apa? Nyawa. Kayak ini kalau tidak dioperasi sekarang, dikhawatirkan nanti apa? Nyawanya apa? Melayang. Tapi syarat operasi harus apa? Bayar ratusan apa juta. Dia tidak punya uang, maka kalau sudah kanan kiri dan seterusnya mentok, nah, maka dia dalam kondisi darurat tersebut, ya. Allahu a'lam bishawab. Misalnya hutang riba boleh nggak? Boleh nggak Pak? Boleh, ya kan? Seperti itu. Kenapa? Ya karena ya ini tidak bisa lagi ditolak kecuali dengan apa? Hal tersebut. Tidak bisa dihilangkan kemadaratan tersebut kecuali dengan hal tersebut, ya kan? Ya. Yang ketiga, an la takuna lil muttari min wasilatin yadfa'u biha daruratahu illa mukhalafatal awamir au an-nawahi asy-syar'iyyah. Ya, tidak ada lagi syarat ketiga, tidak ada lagi cara bagi orang yang terpepet, yang kejepit, ya, darurat tadi itu, ya, tidak ada cara lain untuk menghilangkan madarat tersebut melainkan harus apa itu? Melanggar syariat. Harus dengan apa? Menerjang larangan atau meninggalkan perintah, ya. Nah, perintah syariah. Nah, itu jadi harus, tidak ada cara lain. Kalau masih ada apa Pak? Cara lain, maka tidak boleh, ya. Darurat aku guatel, anakku guatel tenan iki, ya. Akhirnya dikasih makan apa Pak? Tekek misalnya kan, ya, suruh makan apa Pak? Tekek darurat tok iki, ya. Iki daging apa kuwi? Ya gitu. Itu loh yang otok-otok tekek. Padahal masih ada dokter apa Pak? Kulit masih apa Pak? Di mana-mana masih banyak. Berarti itu masih ada cara yang lain, kan gitu, ya. Seperti itu. Ma'asyiral mukminin azanillahu wa iyyakum jami'an. Kalau masih ada cara yang lain maka tidak boleh, ya kan. Tapi kalau sudah tidak ada cara yang lain, nah itu baru dibolehkan. Itu syarat yang ketiga. Intinya adalah tidak ada cara lain, ya, untuk menghilangkan kondisi daruratnya kecuali harus menerjang apa Pak? Larangan tersebut. Syarat yang keempat, asyartur rabi' an yakuna miqdaru ma yubahu aw yurakhasu fihi muqayyadan bi miqdari ma yadfa'u ad-darurah. Jadi batas atau takaran atau jumlah, ya, takaran atau jumlah hal yang dia terjang, hal yang apa Pak? Dia terjang harus sekedar untuk menghilangkan apa Pak? Kemadorotannya tersebut, tidak boleh lebih. Tadi misalnya mengkonsumsi apa Pak? Bangkai, ya, mengkonsumsi apa Pak? Bangkai karena sudah 4 hari 4 malam tidak apa Pak? Makan, yaitu tidak boleh apa Pak? Sampai apa? Kemelekeren, ya, sampai kembung. Ya kan kita tahu orang lapar itu kalau udah lapar apa Pak? Makannya apa? Ya, corone nek basa Jawane semgo, kan ya banyak. Ya, mungkin sak baskom itu apa Pak? Habis, kan gitu. Nah, tidak boleh, ya, sekedar untuk menyambung apa Pak? Menyambung apa? Nyawa. Nanti akan kita bahas pada kaidah yang selanjutnya. Tidak boleh lebih, ya. Contoh lain nanti ada contohnya juga. Misalnya mohon maaf, ya, mengobati pasien dalam kondisi darurat sampai membuka apa Pak? Aurat pasien tidak boleh diperlebar, ya. Ya hanya pada tempat yang memang apa Pak? Itu memang harus apa?
dibuka, ya kan, auratnya tidak boleh diperlebar, kabeh sisan wae, ya enggak boleh. Naudzubillah. Ya, nanggung, astagfirullahaladzim, tidak boleh. Ya hanya di situ, misalnya daerah paha yang dioperasi, daerah mana Pak? Paha. Yang lainnya ditutup, tidak boleh apa Pak? Diperlebar, tidak boleh, ya kan? Yang mohon maaf, yang dioperasi bagian mana Pak? Dada misalnya wanita gitu, ya sudah, daerah apa Pak? Situ. Disesar bagian mana Pak? Yang perut, ya sudah, bagian mana Pak? Perut tersebut, tidak boleh apa Pak? Diperlebar ke yang lain-lain, ya seperti itu. Sama tadi ya, apa tadi, makan itu ya sekedar untuk menyambung apa Pak? Nyawa. Itu yang keempat. Asyartul khamis, yang kelima, an yakuna zamanul ibahah awit tarakhus muqayyadan bi zamani baqa'il udhri. Jadi apa? Waktu dibolehkannya untuk menerjang larangan tersebut harus terikat, ya, selama kemadorotannya tersebut, selama kedaruratannya tersebut sudah apa Pak? Masih apa Pak? Masih ada. Sehingga kalau kedaruratannya sudah apa Pak? Hilang, maka apa Pak? Ya harus ditinggalkan. Wah, tibakno anu ya, utang riba penak ya, dite apa? Oke, gitu ya. Utang terus gitu ya. Tidak boleh. Ya kan? Wah, tibakno daging apa? Babi ya. Ya enak ya. Tutuman. Ya, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya sudah hilang apa Pak? Kondisi darurat, ya sudah. Berarti apa Pak? Tidak dia lanjutkan, dibatasi zamannya itu, waktunya dibatasi hanya pada kondisi apa Pak? Darurat tersebut. Itu yang kelima. Asyartus sadis, yang keenam, an la yakuna al-ittirar mubtilan li haqqil ghair. Nah, ini juga nanti ada kaidah tersendiri. Tidak boleh kondisi darurat tersebut membatalkan hak orang lain. Apa Pak? Tidak boleh kondisi darurat yang menimpa dia itu membatalkan apa Pak? Membatalkan hak orang lain. Nanti insya Allah ada pembahasannya khusus. Kalau sampai itu menerjang hak orang lain, maka harus apa Pak? Diganti. Misalnya sudah 3 hari 3 malam tidak apa Pak? Makan, ya, dia lihat ada toko di situ, langsung dia bawa makan rotinya. Lalu apa Pak? Kan itu hak orang lain ya. Nah, diterjang seperti itu, hukum asalnya tidak boleh, sehingga nanti wajib dia itu apa Pak? Mengganti, ya kan? Ya, anu Pak, ini saya darurat, berarti ini saya boleh ini makan roti Bapak. Kalau Bapak tidak memberikan, Bapak berdosa. Ya boleh, memang begitu, tapi setelah itu nanti apa Pak? Dia sudah punya uang, harus apa Pak? Diganti, tidak mentang-mentang darurat, ya kan? Panganannya uang apa Pak? Diambil, ya kan? Dan seterusnya, tidak boleh. Asyartu asabi, yang ketujuh, antakuna ad-daruratu qaimatan bil fi'li la mutawahhimah, ya, au mutawaqqi'ah. Tidak boleh kondisi darurat apa syarat yang ketujuh? Kondisi darurat itu harus benar-benar apa Pak? Harus benar-benar terjadi, bukan hanya apa Pak? Angen-angen, ya, bukan hanya apa Pak? Angan-angan. Kan ada misalnya orang, ya kan, 2 hari 2 malam dia masih apa Pak? Kuat. Tapi ada orang yang 2 hari 2 malam apa Pak? Sudah apa? Dele-dele tidak kuat. Sehingga bukan pengangen-angen, ya kan? Kalau dia masih kuat, tidak boleh iki aku nek anu ketok engko apa? Engko sore wis kukut misalnya gitu ya. Enggak, selama dia badan masih kuat ya dia lanjutkan. Ya, di depannya ini ada apa Pak? Yang haram, dia lanjutkan dulu mencari yang halal, seperti itu. Jadi harus apa? Harus kedaruratannya itu bukan hanya angen-angen saja. Wah, gini aku nekat ora utang bank kukut gitu ya. Tidak boleh. Ya hanya ketok. Memang benar-benar apa Pak? Mutawaqqi'ah, bukan mutawahhimah, bukan hanya pengangen-angen. Ya kan? Seperti itu. Nah, itu 7 syarat yang harus ditunaikan ketika seseorang itu ingin menerjang hal-hal yang haram karena kondisi darurat. Sekarang kita masuk kaidah yang selanjutnya, ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Ini masuk syarat tadi itu. Apa itu Pak? Kondisi darurat itu dibatasi sekedarnya. Kondisi darurat itu apa Pak? Dibatasi sekedarnya.
Makna kaidah apa? Ma'nal qa'idati anna tasarrufa alladhi yustabahu bihil amrul muharram li ajli darurah yajibu an yuktafa fihi bima yadfa'u tilka darurata wala tajuzu az-ziyadatu. Makna kaidahnya adalah bahwasanya at-tasarruf ya alladhi yustabahu bihil amrul muharram, kegiatan yang mana kegiatan tersebut membolehkan perkara yang haram tadi itu, yang mana kegiatannya itu dikerjakan karena kondisi apa tadi Pak? Darurat tadi itu, wajib dicukupkan atau wajib dikadarkan pada kadar yang cukup untuk menghilangkan apa? Kondisi darurat tersebut, tidak boleh lebih. Nah, ini sudah masuk syarat tadi itu. Contohnya bagaimana? Ya, contohnya annal ja'i al muttar lil akli la yatanawalu minal muharram kal mayitati wa nahwiha illa biqadri saddir ramqi. Bahwasanya orang yang dalam kondisi lapar yang sangat, dalam kondisi darurat, memakan sesuatu yang haram, contohnya bangkai atau yang sejenisnya, misalnya daging apa Pak? Tugas di Irian Barat nih, tugas di mana Pak? Irian Jaya, di tengah apa Pak? Hutan, tidak ada kecuali apa Pak? Babi, akhirnya dia bedil apa Pak? Pak tentara bedil apa Pak? Babi tersebut, ya kan? Seperti itu, dia makan untuk menyambung apa Pak? Nyawa, ya kan? Maka apa? Hanya sekedar untuk menyambung apa Pak? Nyawa, ya kan? Seperti itu. Atau ada Pak Tani nandur apa Pak? Jagung tadi itu, ya. Dia kondisi darurat, nggak ada yang dimakan kecuali jagungnya siapa? Pak Tani itu, dan Pak Taninya nggak ada misalnya. Lalu dia jarah semuanya, nggak boleh. Dia jarahnya untuk nyambung nyawanya hanya sekedar berapa yang dia bisa untuk apa Pak? Nyambungnya nyawanya, seperti itu. Karena itu milik apa Pak? Orang lain, ya, seperti itu. Oleh karena itu sama ketika Hindun, ya kan, Hindun itu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana suami saya tidak memberi saya apa? Nafkah dan anak-anak saya, boleh nggak saya ngambil harta suami saya tanpa diketahui suami saya? Apa jawab Rasulullah? Boleh, apa yang cukup untukmu dan anak-anakmu. Boleh sak karepmu, sak oke-oke, bukan begitu. Hanya untuk apa Pak? Cukup untuk kamu dan anakmu. Sudah, tidak boleh apa Pak? Lebih. Seperti itu. Bukan berarti orang ngai bojo ora apa-apa, bukan. Nanti akan di hari kiamat tetap dimintai Bapak pertanggungjawaban karena tidak memberikan apa? Memberikan apa Pak? Nafkah, seperti itu. Contoh yang kedua, la yajuzu lit tabib an yanzur ilal aurah indal mudawat illa biqadril hajah. Tidak boleh seorang dokter itu melihat kepada aurat pasien ketika mengobati dia kecuali biqadril hajah, seperlunya saja. Tadi juga sudah kita bahas. Kecuali Bapak seperlunya saja, tidak boleh. Kalau ada malpraktek, maksudnya malpraktek itu apa Pak? Melebihi batas, maka dia Bapak berdosa. Naudzubillah. Oleh karena itu ya harus didasari dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jim. Yang ketiga, annal jabirata yajibu an la yastura minas sahih illa biqadri ma la budda minhu lilistimsaki. Ya, perban, gib dan seterusnya. Perban apa Pak? Gib dan seterusnya itu tidak boleh menutupi anggota badan yang sebenarnya tidak perlu untuk apa Pak? Ditutup, ya. Misalnya nih sakitnya Bapak yang patah bagian mana Pak? Sini. Ini harus ditutup sampai sini, ya kan? Sampai mana Pak? Di atas siku itu sudah Bapak cukup misalnya. Tidak boleh dibablas nih, tekan mana Pak? Rapa Pak, sisan genaman. Padahal sampai sini sebenarnya sudah Bapak? Sudah Pak? Sudah cukup, tidak boleh. Ya harus ya sekedarnya, ya kan? Seperti merban juga sama. Perban ya segini tok, tidak perlu di. Padahal sing keperang sini ya, di perban sisan tekan mana Pak? Sini ya ndak.
Ya, begitu. Kenapa? Karena kan menghalangi nanti apa Pak? Air apa? Wudu. Kan kita tahu dalam fikih itu yang ada perbannya dia apa Pak? Diusap. Yang tidak maka apa? Tetap dia apa? Dibasuh. Diangkat perbannya, yang ini tetap apa Pak? Dibasuh, seperti itu. Contoh yang lain, ya, lil khatib an yangdura ila man yuridu ya khidbataha biqadri ma yad'u ila zawat minha kal wajhi wal kaffaini. Ya, orang yang itu nador, ya. Orang yang apa Pak? Nador, seorang wanita dinador oleh seorang pria. Itu boleh dia itu melihat apa Pak? Hal yang sebenarnya tidak boleh dia lihat, tapi apa Pak? Sekedar apa yang membuat dia itu untuk tertarik kepada wanita tersebut. Tidak langsung apa Pak? Nyun pamuten ya. Coba beludus misalnya, naudzubillah, tidak boleh. Ya sekedarnya saja, wajah misalnya, ya. Ada mahramnya ditempati, rambutnya bagaimana boleh. Ya, tapi kalau ya melebihi batas tidak boleh, naudzubillah sama naudzubillah. Bahkan para ulama itu hanya wajah sama apa ini Pak? Telapak tangan saja, tidak lebih dari apa itu, ya. Yang kelima, yuba'u min malil madin, ya, jabran anhu biwasitatil qadhi biqadri ma yafi biduyun wa yabda bil mangkulat thummal aqarat. Apa itu Pak? Dijual harta orang yang punya hutang, menjualnya dengan cara apa Pak? Dipaksa dengan perantara hakim, pihak yang berwajib. Ada orang ya nggak nyaur apa Pak? Hutangnya, maka dilaporkan kemana Pak? Ke qadhi, pihak yang berwajib. Maka pihak yang berwajib boleh apa Pak? Menjual apa? Hartanya tersebut, apa yang cukup untuk melunasi hutang. Tidak boleh apa Pak? Lebih, disita kabeh, didol kabeh, turah dipek dewe, misalnya tidak boleh kayak gitu. Dimulai dari harta yang bergerak, lalu harta yang tidak bergerak. Harta yang bergerak itu ya emas, ya kan, mobil, gitu ya, aset-aset bergerak. Lalu kalau masih belum cukup, disita lagi ya Pak, tanahnya dan seterusnya. Yang tidak bergerak, tanah, rumah, ya, kios dan seterusnya. Kalau sudah cukup untuk lunasi hutangnya, ya Bapak, sudah stop. Tidak boleh sisan kabeh kan gitu, naudzubillah. Nah itu ya diantara kaidah yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita cukupkan dulu ya, semua yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada luput dan salahnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa shallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.